Halo Ngebanyolers di seluruh alam semesta dan alam jin. Kembali lagi bersama gua di Gebanyol Movie. Semoga yang jomblo cepat dapat jodoh, yang sedih cepat bahagia, yang bahagia berbahagia, yang lagi banyak utang semoga cepat lunas ya, seperti biasa, amin. Gimana lebarannya, lancar aja ya? Oke, pada kesempatan kali ini gua akan membahas film tentang sebuah kamar apartemen yang penuh misteri yang diadaptasi dari novel asal Jepang karya Nanami Kamon yang berjudul sama. Film apakah itu? Film ini berjudul Room 203. Semisteri apa film ini? Langsung aja seperti biasa tanpa banyak cincau cendol lagi. Let's go. Film dimulai dengan diperlihatkannya seseorang sedang membuka buku yang terlihat seperti sedang ritual. Kemudian, scene dilanjut ke seorang pria kuproy bernama Chet yang sedang bekerja merenovasi kamar apartemen bernomor 203. Di mana saat ia sedang bekerja tiba-tiba saja melihat tembok yang sudah ia tambal tiba-tiba kembali berlubang dan langsung Chet memeriksanya. Saat Chet memeriksa lubang tembok itu, datang Bob mandornya memberitahu Chet jika lubang itu memang begitu setiap tahun ditambal dan penyewa nggak ada yang betah selama menyewa kamar ini dan bilang seolah tembok itu hidup. Wow. Sepeninggal si Bob, Chet langsung mengorek lubang itu dengan pisau cutter dan tahu-tahu. Wow, sontak tangannya berdarah dan menemukan kalung putih di pisau cutternya. Kalung apakah itu? Kemudian malam pun tiba. Chet melihat jendela Patri dan tiba-tiba Lena bokehnya datang menemani. Lena sempat menyentuh jendela Patri itu, lalu Chet memberikan bahkan memakaikan kalung yang ia temukan di tembok tadi kepadanya. Nggak lama, Lena yang sedang memegang botol bir memecahkan botol itu dan seolah langsung kesambet dan tahu-tahu. Wow, ia menggorok lehernya sendiri dengan pecahan botol tadi. Dan film pun dimulai. Lanjut scene ke seorang wadon bernama Kim White yang diantarkan kedua orang tuanya dengan mobil ke apartemen itu dan bertemu temannya seorang wadon juga bernama Izzy Davis. Lanjut mereka naik lift dan bertemu pria yang sudah menunggunya bernama Ronan yang diketahui ia adalah pemilik apartemen ini yang terlihat so angker. Ronan menjelaskan tata tertib dan peraturan di apartemen ini, mulai dari nggak boleh ngudut, berisik di atas jam 9 malam, dan membawa hewan peliharaan. Ia juga menjelaskan kalau di lantai 2 ini hanya mereka berdua lah dan Ronan yang tinggal. Nggak cuma itu, lantai ini adalah lantai terakhir yang direnovasi. Saat Kim dan Izzy masuk kamar, Izzy membuka tirai jendela Patri tadi dan saat ingin menyentuh, sontak Ronan melarangnya dengan alasan nilai sejarah yang dikandungnya. Setelah diperingati Ronan, Kim membayar uang sewa kamarnya dengan uang cash. Lanjut Kim di tempat tidur melihat lubang kecil di tembok yang pastinya karena penasaran ia menyentuhnya dan langsung memakunya dan memasanginya dengan cermin yang pasti tinggal Kim langsung cermin itu miring. Lanjut mereka senang-senang di malam itu. Esok harinya Izzy melihat tembok itu yang Kim sudah menceritakan tembok itu udah digantung cermin tapi jatuh terus. Izzy diperingati Kim saat akan memeriksanya. Dan saat Izzy memasukkan tangannya, tahu-tahu. Wow, ia cuma bercanda dong dan menemukan kalung yang di scene awal tadi dan langsung memakainya tanpa curiga sedikit pun. Kim sempat memandang tembok itu. Malamnya, Kim ikut menemani Izzy ngedate di kafe bersama pria bernama Tony dan Steve. Diketahui di obrolan ini kalau Kim rencananya akan kuliah. Di saat bersamaan, Steve mulai sakni nih ke Kim dengan memegang pahanya. Sontak Izzy nggak terima dan langsung memukulnya sampai kram. Setelah itu lanjut mereka bertiga kembali ke kamar apartemen. Di saat mereka di koridor, Kim melihat Ronan sedang mengintip. Saat Tony mengajak Izzy blaem-blaem, Izzy malah tidur. Gatot nih, ritual haram wajib anak muda zaman now ya. Kemudian Tony pergi ke ruang tamu dan mengambil bir di kulkas serta melihat jendela Patri itu dan tiba-tiba dari belakangnya lewat sekelebat bayangan. Lalu Tony pergi ke toilet pipis dan di saat itu tahu-tahu. Wow, ada yang menusuk perutnya dengan pisau dari depan. Apakah itu? Di saat bersamaan Kim terbangun dan melihat lampu ruang tamu nyala dan mati.
yang dikiranya itu Tony yang pulang tanpa pamit. Gimana nasib Tony yang sebenarnya ya? Lanjut, Kim mengecek Izzy yang sudah pulas dan menaruh kalung misteriusnya ke meja. Esok paginya, Kim dibangunkan Izzy untuk hari orientasi kuliahnya. Apes Kim terlambat dan datang seorang pria bernama Ian, seorang mahasiswa menawarkan diri untuk memberikan tur perkenalan kampus kepadanya. Dengan senang hati, Kim menerima. Di obrolan ini, Kim sedang membantu Izzy yang udah dianggap keluarganya untuk move on pasca kematian ibunya. Ian memberi saran agar Kim membuat tulisan tentang itu untuk laporan kuliahnya ke Dr. Phillips. Selesai ngobrol, Ian memberi Kim nomor HP-nya. Lanjut, Kim balik ke apartemennya dan mencari Izzy yang sedang keluar abok-abokan. Kemudian saat Kim sedang memandangi jendela patri itu, tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh yang itu ternyata adalah kotak musik di lemari. Kim langsung mengambil dan membukanya. Kotak musik itu berbunyi dan terdapat tulisan yang berbunyi, "Teruntuk terkasih Karen, selalu milikmu," dan inisial nama LM yang setelah gue cari tahu LM itu adalah Liam McNally. Di saat Kim akan tidur, ia mendengar suara yang kemudian pas bangun, ia melihat sesuatu berwarna hitam masuk ke lubang dan saat ia akan mengintipnya, tiba-tiba saja pintu kamarnya ada yang mengetuk dengan keras. Yang ternyata itu adalah Izzy yang tampak aneh sambil memegang kotak musik tadi dan kepalanya pun berdarah. Ialah berdarah di ketok kepala ya kan. Izzy juga bilang ia masih di sini. Siapakah? Kemudian Kim tidur bersama Izzy. Esok paginya Kim bangun udah dibuatkan jus dan melihat ke kamar Izzy yang sedang pasang kunci tambahan nih guna menjaganya saat ia walking sleep atau tidur sambil berjalan. Wow. Lanjut, mereka berdua ngobrol yang kata Izzy ia baru dapat kenalan bernama Sandy di bar dan mengajaknya casting audisi untuk acara TV-nya. Begitu juga Kim cerita soal Ian. Singkat cerita, setelah Kim ditinggal audisi Izzy, Kim kembali memasang cermin itu. Lanjut, Kim yang sedang ngobrol bersama Ian di tempat kuliahnya yang membahas tentang riwayat Izzy. Gak lama Ian mengantarkan Kim ke apartemennya. Saat di koridor, Kim sempat melihat Ronan sedang bersih-bersih di toilet. Dan saat Kim sedang saik telepon, tiba-tiba cermin di depannya terjatuh dan pecah. Wow. Di saat bersamaan Kim mendengar Izzy dan Sandy berada di dapur. Saat Kim berjalan mundur, tahu-tahu nggak sengaja Kim menginjak pecahan kaca itu. Tengah malamnya, Kim melihat Izzy yang sedang berdiri memandang jendela patri itu sambil memegang kotak musik yang sedang berbunyi. Dan saat Kim memegang Izzy, tahu-tahu wow lagi, Kim melihat Izzy kesambet kemudian ia lari ke lift dan Kim mengejarnya. Kim melihat lift menuju arah basement dan segera menyusulnya lewat tangga darurat. Di saat pencarian Izzy, Kim mendengar suara aneh di belakangnya. Gak lama Kim melihat Izzy berjalan sambil memegang kotak musik dan langsung mengejarnya. Nggak lama, akhirnya Kim menemukan Izzy dan saat Kim menutup kotak musik itu, tiba-tiba saja Izzy meraung dan langsung membawanya ke kamar dan menenangkannya. Esok harinya Kim menceritakan kejadian semalam ke Ian dan Ian memberi saran agar menyelidikinya, yang kemudian Kim mengajaknya ke apartemen untuk investigasi. Dan saat mereka berdua sampai di depan kamar, tiba-tiba pintu sudah keadaan terbuka. Wow, kok bisa? Setelah mereka masuk ke kamar, tiba-tiba Ronan sudah di depan jendela patri itu dengan alasan perawatan kaca. Di saat Kim menegur Ronan karena masuk tanpa izin, Ronan juga menegur dan memperingati Kim yang sudah masuk basement area terlarang bagi para penghuni. Lanjut, Ian memotret jendela patri itu dan melihat kotak musiknya yang pada saat dibuka, loh kok nggak ada suara musiknya. Wow. Nggak lama datang Izzy yang gagal audisi karena Sandy nggak datang. Lanjut, Ian memotret lubang itu dan langsung mulai mencari tahu simbol yang Ian dapat. Ternyata tanda itu adalah tanda Celtic yang disebut Triskel alias simbol pagan druid. Wow, simbol apakah itu? Lalu Ian menemukan Liam McNally dan Karen di mbah Google, yang ternyata si Liam adalah manajer bank yang dikabarkan telah membunuh istrinya yang sedang hamil. Wow. Kim juga menemukan info soal Kupro yang juga menghilang secara misterius di kamar 203 juga nih. Wow.
Dengan kata lain, mereka semua itu bekas penghuni kamar angker 203 yang menghilang secara misterius. Wow lagi. Setelah itu ya, kata nenek, kalau berduaan, ya yang ketiga ketan. Di saat bersamaan Izzy sedang ngap-ngapan diganggu demit. Balik lagi ke Kim yang sudah selesai belaum-belaum, dan pada saat Kim bangun tiba-tiba saja ada seekor burung gagak di kasur dan menyerangnya yang kemudian menghilang. Wow. Nggak lama Izzy pulang masuk kamar yang udah bau dan melihat laporan makalah milik Kim tentangnya. Lanjut Ian yang masuk ke gereja katedral yang sambil memvideokan jendela patri di sana, dan juga ia mengaku seorang ateis. Ia memvideokan kaca patri gereja guna membandingkan kaca patri di kamar 203 yang tentu maknanya berbeda jauh dan gak ada sama sekali simbol negatifnya tentunya. Dan di saat Ian membandingkan foto yang ada di HP-nya, kemudian ia membalik gambar dan sontak ekspresi mukanya ngeri lalu segera cabut. By the way, kalau diperhatikan itu simbol di HP Ian mirip monster ya. Balik lagi ke Kim yang menemui seorang pria tua bernama Milton Bridge yang diketahui ia adalah saksi dari kasus pembunuhan si Liam 50 tahun lalu. Wow. Kim mencari informasi ke Milton dengan alasan akan membuat artikel yang sebelumnya Milton memastikan Kim pasti tinggal di kamar 203. Kemudian mereka berdua mulai membahasnya. Diketahui dari obrolan ini, dulu Milton melihat Liam mengejar istrinya ke ruang ketel, lalu mengejarnya dan berteriak. Saat itu Milton melihat darah si Karen. Ia memegangi perutnya sambil menangis, lalu tangisannya berhenti dan Milton terhenyak. Kemudian Milton melihat Karen berdiri dan melihat tatapannya kosong. Niatnya Milton cuma mau bantu pendarahannya nih. Tiba-tiba Milton mendengar suara tembakan. Belum jelas bunuh diri atau apa karena pas kejadian Milton shock. Yang Milton dengar cuma suara tangisan bayi yang sampai saat ini masih misteri. Dan semenjak itu Milton gak pernah lagi ke apartemen itu. Setelah itu Kim pulang, singkat cerita Kim dan Izzy ribut soal makalah Kim yang membahas tentang dirinya, kemudian Izzy cabut. Balik ke Ian yang lagi searching dan menemukan druid penyembah dewa-dewa pagan. Dewi balas dendam, perang, dikenal sebagai murka dan sering mengambil wujud burung gagak. Wow, berarti burung yang tadi menyerang Kim itu adalah... Ia juga mendapat hasil simbol mirip Sharingan tuh, adalah mirip Morik. Wow lagi. Balik lagi ke Kim yang udah emosi dilampiaskannya ke tembok yang berlubang dengan menghajarnya pakai palu, dan tahu-tahu geblak, sepotong tangan muncul. Sontak Kim takut dan tahu-tahu ada yang menyekapnya dari belakang. Kemudian wow, ternyata Kim sudah diikat Ronan yang akan dipersembahkan ke Morik. Dan ternyata Ronan ini adalah anak dari Liam dan Karen. Wow lagi. Dan kalung yang dipakai Izzy ialah milik ibunya. Morik memilih siapa yang akan memakainya berikutnya. Yang harusnya si tombal itu Izzy, tapi ia bisa melawannya. Kuat juga tuh si Izzy. Kim sempat lari namun ditangkap lagi. Di saat bersamaan Ian datang mencari Kim dan menemukan sepotong tangan tadi di kamarnya. Dan saat ia melihat ke jendela, tiba-tiba saja Izzy datang menahan Ian dengan kondisi kesambet. Balik ke Kim yang akan dijadikan tumbal, namun ia berhasil mencocol mata Ronan dan berhasil kabur ke kamarnya. Dan wow, Kim menemukan Ian sudah nggak bernyawa. Lanjut Kim ngabret ke basement yang dikejar Ronan, kemudian main kucing-kucingan. Di saat bersamaan ada Izzy berjalan sambil membawa kotak musik itu. Singkat cerita, waktu Ronan berhasil menjatuhkan Kim, namun Kim berhasil kabur lagi nih dengan melemparkan debu ke mata Ronan. Singkat waktu, Kim bertemu sosok ayahnya Ronan yang mirip Jombai dan akhirnya terpojok. Oh, berarti yang tadi itu bapaknya Ronan ya guys. Dan saat Ronan akan menghabisi Kim dengan pistol, tahu-tahu wow, tangan Ronan gerak sendiri dan bundir. Lanjut Kim melihat Izzy yang lagi kesambet setan Morik dan meminta melepas kalung mama Ronan yang akhirnya mereka adu mekanik, sempat Kim ditusuk pisau Izzy. Singkat waktu, akhirnya Kim berhasil melepas kalung terkutuk itu dan membuat Izzy tersadar. Kemudian mereka ke kamarnya dan berniat menghancurkan jendela patri itu. Dan saat Kim akan menghajarnya dengan palu, tahu-tahu mendadak banyak burung gagak muncul.
Alhasil, dengan komporan si Izzy, Kim akhirnya berhasil menghancurkan jendela patri itu dan sontak terpental. Setelah itu, Kim dibawa petugas ambulans dan film pun selesai. Gimana, film yang cukup menegangkan bukan? Dimana Kim yang baru saja berkuliah ditemani sahabatnya Izzy yang sedang mencari pekerjaan sebagai aktris salah memilih kamar dan gak mematuhi aturan dari Ronan yang sebelumnya hingga membuat mereka masuk ke lingkaran pemujaan iblis. By the way, sayangnya nggak dijelaskan secara gamblang ya asal-usul tembok itu. Taunya hanya mirip kasus pesugihan aja. Pesan dari film ini, jangan pernah ikut pesugihan kalau nggak mau bernasib sial seperti Kim dan Izzy, ya kurang lebih begitu aja sih. Oke, sekian dulu pembahasan film Room 203 gua. Semoga bisa menambah plot twist kita ya. Seperti biasa, kalau suka konten ini, jangan sampai nggak like, comment, subrek biar gue semangat lagi buat next konten. Thanks for watching, dah.